Presiden Amerika Serikat Donald Trump bercanda bahwa ia lebih populer di Israel dibandingkan Benjamin Netanyahu jika mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri Israel. Reporter bertanya apa yang ia katakan pada Netanyahu terkait penundaan serangan ke Iran. He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister. I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you think of Spencer I think they have a president over there that treats. Pemirsa, Amerika Serikat memperketat blokade di Selat Hormuz dan menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan juga keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut 37 kapal dagang telah dialihkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 37 kapal komersial menuju Iran. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan blokade terhadap pelayanan menuju dan dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas global. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Trump juga menegaskan tekadnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia memberi tambahan waktu bagi Iran menyepakati perjanjian damai baru dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan jika negosiasi gagal mencapai hasil. Menurut Trump, situasi saat ini berbeda di titik yang sangat rawan dan dapat berubah cepat sewaktu-waktu. Marinir Amerika Serikat mencegat kapal tanker Iran di Teluk Oman karena dinilai melanggar blokade. Pasukan Amerika menyerbu ke atas kapal dan melakukan penggeledahan. Rekaman Pusat Komando Amerika Serikat menunjukkan sebuah helikopter militer terbang di atas kapal. Pasukan marinir Amerika kemudian menyerbu dan menggeledah kapal tanker, serta memberi instruksi kepada awak kapal untuk putar haluan. Amerika Serikat terus meningkatkan patroli di perairan Oman, termasuk mencegat dan mengalihkan kapal komersial yang diduga melanggar blokade. Amerika dan sekutunya memantau kapal-kapal yang dicurigai membawa minyak Iran. Ya, pemirsa, Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk lewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa membayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah.
Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Pemirsa, puluhan kapal berlabuh di dekat Iran Selatan di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengklaim tidak ada satupun kapal yang dapat menembus blokade tersebut. Puluhan kapal dan tanker minyak tetap berlabuh di dekat Bandar Abbas, Iran Selatan, di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang berlangsung di jalur pelayaran penting tersebut. Marinir Amerika Serikat mencegat dan menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran yang dicurigai melanggar blokade di Teluk Oman. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa tidak satupun kapal yang dapat berhasil menembus blokade Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Trump juga mengancam akan melancarkan serangan lain terhadap Iran sebelum akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, mengkonfirmasi bahwa Teheran sedang meninjau tanggapan terbaru Washington terhadap kerangka kerja gencatan senjata yang diusulkan yang dimediasi melalui Pakistan. Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas dengan Presiden diikuti sejumlah menteri, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Erlangga menyebut rapat terbatas membahas kebijakan ekonomi di tengah geopolitik yang masih memanas, termasuk perpanjangan penerapan work from home bagi ASN. Selain itu, Erlangga bersama Menteri Ekonomi juga memberi laporan kepada Presiden Prabowo terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang akan berlaku pada awal Juni mendatang. Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy. Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.